bully atau olok-olok orang terhadap tentang kalau orang yang dianggap gawa sembalun, nggak pergaulan, bodoh lah gitu lah ya. Waktu dulu. Itulah yang menyebabkan saya harus lebih pintar dari mereka yang olok-olok. Oh, jadi 10 tahun kemudian lagi tinggal 4 mata air. 2 tahun 2019, 2020 tinggal hanya 1 mata air. Hari ini hanya 1 mata air yang bisa masih mengalir di Pojol Podcast on location. Assalamualaikum Pocolers dimanapun berada, kembali bersama saya Roma Hidayat di channel kesayangan kita semua, di mana kita bisa ngobrol hal-hal yang remeh tapi tidak receh. Malam ini pukul 21.41 nyaris jam 10, saya berada di desa yang paling tinggi tempatnya di secara geografis ya, dari ketinggian permukaan laut 1150 mdpl ya. Jadi desa yang paling tinggi di Pulau Lombok, yaitu saya berada di Sembalun. Nah, di hadapan saya ada tokoh masyarakat, sekaligus ya saya bisa katakan pendobrak juga, mantan kepala desa, tokoh pergerakan nasional, tapi memilih tinggal untuk membangun desanya, Pak Abdurrahman Sembahulun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi begini Pak Haji, Sembalun itu kalau kita lihat datanya dari Taman Nasional itu mencatat bahwa ada sekitar 266.000 sekian orang, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, berkunjung ke Rinjani, dan itu pasti sebagian besar melalui Sembalun, dan yang tidak naik itu sekitar 50.000, hampir 50.000 dalam 4 tahun. Artinya rata-rata kunjungan orang ke Sembalun sekarang 12.000 lebih, 12.000 orang berkunjung ke Sembalun. Bisa dikatakan sekarang orang kalau berkunjung ke Lombok itu merasa tidak afdal atau tidak mengunjungi Lombok, kalau bahkan orang Lombok sendiri belum merasa gaul itu Pak Haji kalau belum berkunjung ke sini, ke Sembalun. Nah, tapi ini baru terjadi sekitar 10 tahun belakangan ya. Lalu sebelumnya kalau orang ke Sembalun itu ya kita banyak mendengar olok-olokan tentang Sembalun. Kalau agak kuper, agak sedikit nggak orang yang di spelling gawah Sembalun katanya. Ya begitu ya. Nah, Pak Haji, pelungguh itu namanya Abdurrahman Sembahulun. Bisa diceritakan nggak? Itu Sembahulun itu merujuk kepada marga, keluarga, atau lokasi sih? Ya. Banyak versi. Ya, sebenarnya pertama itu kakeknya kakek gitu ya. Yang Ya, orang yang kakeknya kakek gitu ya. Artinya ada orang bernama 4 generasi ya. Ya, jadi ada beberapa orang yang dulu pernah menyebarkan Islam lah di sini, namanya Raden Lebih Susuhunan Suhuling Jagat Sembahulun. Nah, kalau kita lihat dari gelar dia Susuhunan kan, Jauh. kalau orang biasa itu kan Sunan ya. Kalau Susuhunan itu biasanya ya, kalau bahasa kita itu agak menak lah begitu ya. Bangsawan ya. Ya, bangsawan. Namun demikian, terlepas dari itu bahwa Sembalun ini kan dulu sebenarnya tidak punya nama. Artinya cuman yang pertama bahwa orang datang ke Sembalun kan
lewat gunung. Jadi artinya naik. Ketika dia lihat sembalun baik dari utara, dari timur maupun dari selatan, itu ketika dia pas lelah begitu, pas di puncak, taruhlah di pusuk. Kalau pusuk sekarang rendah, kalau dulu kan di gunung. Mereka mengatakan subhanallah, ulun, itulah. Nah, jadi kata-kata subhanallah mengandung makna, kalau bahasa kita itu kan maha suci Allah, yang maha tinggi. Ada juga yang mengartikan maha suci Allah yang sangat tinggi menciptakan keindahan. Itu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa sembalun itu berasal dari kata subhanallah al-ulun, a'la. Oh, jadi subhanallah, ulun, tapi bercampur dengan bahasa lokal ya, bahasa Sasak. Jadi menjadi sembalun. Ada juga yang mengartikan itu dari Tuan Guru Mamben yang saya ceritakan tadi, itu asal kata sembalun itu katanya subhanallah al-ulun. Tapi beda kalau dari Tuan Guru Mutawalli. Jadi beliau mengatakan bahwa sembah itu ya taat, patuh, tunduk. Ulun itu berasal dari kata ulu. Ulu itu artinya atas, aku, atau bisa dia kepala ya. Jadi kalau jadi ulun itu jamak, jadi mengandung makna yang di atas. Nah, dari bodak lain lagi, dikatakan sembalun itu adalah utama. Ulun itu adalah artinya pertama, utama. Maka sembalun itu bisa dianggap sebagai satu komunitas yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi termasuk dianggap sebagai desa pertama di Pulau Lombok. Iya, kalau kan ya banyak cerita tentang itu, bahwa persebaran agama Islam, lalu keberadaan kedatuan atau raja-raja yang ada di Lombok itu justru berasal dari sembalun. Tapi ada nggak pernah Pak Haji membaca literatur atau informasi sebenarnya orang sembalun itu aslinya mana? Kan karena ini lokasi kita ada di lembah luas yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan jauh dari dulu kan tidak seperti sekarang, aksesnya sangat sulit. Artinya manusia kalau mau sampai ke sini butuh usaha yang sangat keras. Itu bagaimana awal mulanya? Jadi ada piagam namanya piagam sembalun, piagam sembahulun itu. Tetapi waktu saya pegang sudah sulit untuk dibaca, tapi kita diceritakan bahwa itu tulisannya pakai tulisan apa? Tulisan Arab Melayu. Oh, Arab Melayu. Ya. Ada juga di yang daun lontar, di daun kulit, di kertas. Oh, sudah pakai kertas. Kertas, enggak tahu kertas. Ada yang kertasnya kertas kulit onta. Ada yang kertas yang ini ya kertas biasa, tetapi sudah gur-gur dia. Tetapi pakai huruf timbul. Nah, jadi di situ diceritakan bahwa ada 3 fase yang mereka itu. Ya mungkin ada manusia-manusia sebelumnya, tetapi ini mungkin karena sejarah yang paling menonjol di sini kata-kata sembahulunnya. Jadi ketika dia mengatakan sembahulun itu bahwa itu kan Islam, dari sejak itu dimulai. Jadi pada abad yang ke-7, ya tadi saya sebutkan tahunnya, katanya Sayyidina Utsman itu mengirim pasukan, mengirim armada ke Asia dan sebagainya itu. Nah, sehingga banyak mengatakan bahwa sejak abad pertama Hijriyah, yang memang abad pertama Hijriyah itu sudah langsung pada dai datang kemari dari Persia. Berarti sudah ada orang di sini. Iya, kemungkinan besar sudah ada orang. Nah, jadi misi ini kan ada dari Persia, ada dari Gujarat, ada dari Pasai. Jadi Cina Pasai itu datang kemari. Itu pada abad yang pertama atau abad yang ke-7. Nah, mereka membuat rumah pohon. Artinya di pohon yang hidup itu mereka membuat rumah, karena lokasinya di desa ini berpindah-pindah di sini. Nah, ini kan kenapa ini menarik? Mereka ada kali Sangkabira namanya, Sungai Sangkabira ini bisa
bisa dilayari dulu. Maka mereka terkenal memakai sasak itu. Jadi Sungai yang ada sungai yang di depan kita ini. Sungai ini bisa dilayari kalau zaman dulu. Kan dia landai begini. Nah, sekarang karena sering besar kecil akhirnya terjadi terjal dan sebagainya dan tidak bisa sekarang. Kalau dulu ya mungkin saking juga ya lebatnya hutan, jadi airnya besar. Oke, Pak Sembahulun kan orang yang pertama itu golong pertama yang keluar dari daerah Sembalun ini untuk kuliah di Jawa, ya kan? Dari mana? Apa yang memotivasi Pak Haji dulu untuk kuliah begitu? Kok berani-beraninya orang terpencil? Itu dari mana datangnya pikiran itu? Ya, menyeberangi laut gitu loh. Waktu tahun 70 itu pertama kali ada ide dari tadi saya cerita itu orang-orang luar yang ingin menguasai Sembalun ini. Maka saya dikirim untuk ngaji itu ke Tuan Guru Fadil di Godak itu. Untuk pergi ngaji itu kan belum ada jalan aspal ini dulu Pak Haji. Belum. Jadi Pak Haji, yang di jalurnya yang dipakai apa? Kendaraan yang dipakai apa? Jalan kaki. Jadi jalan kaki dari sini sampai Iqmal. Para pocolers ya yang menonton ini ya. Jadi jangan bayangkan perjalanan dari Sembalun ke Iqmal itu seperti sekarang ini ya. Ya meskipun sekarang ini juga kalau Anda pernah berkunjung ke sini ke Sembalun, itu perjalanan yang nggak mudah, apalagi di zaman dulu ya, ketika pakai hanya jalan setapak ya. Jadi kita jalan itu sekitar kurang lebih 15 jam. Jadi, bawa bekal itu? Ya, bawa bekal. Kita bawa bekal. Jadi takilan kita namanya lepek, lepek bahasa sini itu. Lepek itu dari apa? Jadi pohon buah itu. Dari pohon pinang itu kan yang muda. Anunya itu kan, ada lepeknya kalau bahasa sini. Tapis pohon pinang itu. Kita pakai itu, walaupun nginep di jalanan itu tidak basi itu nasi dan dibikinnya itu. Nasi dibungkus pakai lepek itu. Pakai itu. Waktu jalan-jalan itu kan setapak itu masih banyak babi, binatang-binatang buas. Jadi dalam perjalanan saya apa aja yang isi hutan itu pernah ketemu. Ya, karena kita waktu itu tidak tahu malam ataukah siang, pokoknya jalan itulah gitu. Nah, baru biasanya kita sampai, kalau kita berangkat dari sini jam 6, kira-kira jam 2 atau setengah 3 kita sudah sampai di Reban Bebidas. Jadi itu kita harus lewat kali itu. Jadi terjal, pokoknya sangat-sangat sekali terjal. Jadi dulu Sembalun ini masuk di kecamatan, dulu sebenarnya pernah menjadi kecamatan Sembalun khusus. Ya, tetapi sekitar tahun 60 itu diciptakanlah Kecamatan Sembelia dan Kecamatan Iqmal. Sembalun dihapus. Sembalunnya masuk ke Iqmal, desa Sajangnya masuk ke Sembelia. Kalau desa Sembalun sendiri terbentuk secara administratif kapan? Ya. Jadi dulu kan masih pakai peranata sosial masyarakat adat Wiktu Telu itu. Jadi sekitar tahun 1813 datanglah para pendatang yang mengungsi karena perang Bali Lombok dan Siat Peraya dan sebagainya, itu banyak dari Bilabante, dari Nyur Lembang, dari menyelamatkan diri ke sini, bersembunyi ke sini atau ya berlindung ya. Maka dikasihlah perdikan yang ada di Semenun Bumbung sekarang ini. Nah, pada tahun kira-kira tahun 1835 dibentuklah satu perdikan di sana, desa yang disebut dengan Tanak Sembahulun. Tapi Tanak Sembahulun 1800 itu ya? Ya, 1800. Tapi Tanak Sembahulun yang sebenarnya
sebenarnya di sini. Tetapi ketika itu dibuatlah desa Sembalun itu sekitar 1835. Itu di bawah perintah siapa pembentukan itu? Karena di sini tidak bisa dikuasai, adatnya masih sangat kuat. Nah, maka pendatang-pendatang itu membuat semacam desa itu. Oh, jadi pendatang-pendatang itu bikin konsensus atau kesepakatan sendiri ya untuk bikin itu. Ya. Tahun 1800 itu. Ya. Nah, 100 tahun kemudian barulah atur oleh pemerintah Indonesia. Ya, diatur kemudian dijadikan 2. Oke. Desa ini yaitu tahun 1935 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi, karena tadi Pak Haji sebut soal ini Pak Haji, bahwa Sembalun ini dijadikan tempat semacam pengungsian untuk cari perlindungan. Artinya kalah gitu kan. Artinya Pak Haji mau mengatakan bahwa di saat seluruh Pulau Lombok itu dikuasai oleh penjajah Bali, baik dari Bali maupun dari Belanda, Sembalun adalah satu-satunya tempat yang nggak bisa dijangkau oleh penjajah. Pertama sulit dijangkau, yang kedua memang begitu masuk kemari kalau niat jahat sudah tidak akan berdaya. Ada kepercayaan seperti itu dulu. Jadi nanti akan kita cerita bagaimana Pasak Gumi di situ, bagaimana peran daripada Pasak Gumi itu untuk meneliti, melihat apa yang terjadi, bakal bahaya dan sebagainya. Pasak Gumi itu apa? Sejenis. Ya, jadi ada pal batu. Ya. Nah, di situ kalau penghulunya naik di sana itu dia muter, naik melihat suasana apa yang akan terjadi. Naik tanpa tangga. Tanpa tangga. Oh, okay. Ya seperti film-film yang ya jadi di sini makanya kalau lihat film Mak Lampir dan sebagainya itu hal yang biasa. Sesungguhnya kita pernah mengalami semacam itu karena ya model kesaktian lah zaman-zaman dulu itu. Tapi kan sekarang ada itu masih bisa. Sekarang ya sudah tidak lagi. Sudah kehilangan kesaktian. Ya. Kenapa itu bisa kehilangan kesaktian? Kan manusia sudah banyak orang. Oh begitu. Katanya orang gada. Oke. Dia tidak mengikuti tata aturan adat istiadat itu. Tadi Pelungguh menyebut beberapa kali soal Wektu Telu. Ya. Tetapi ada juga orang menyebutnya Wetu Telu. Nah, ada miskonsepsi atau salah pemahaman atau bagaimana itu Pak Haji? Jadi kita juga membaca bahwa Wetu Telu atau Wektu Telu itu adalah agama tersendiri, sinkretisme, percampuran antara Hindu ke Islam yang tidak sempurna katanya. Kalau kita lihat para dai 3 fase pertama dari Persia, dari Gujarat dan dari Cina Pasai, kemudian fase kedua pada abad ke-9 itu datang orang-orang Sumatera, orang-orang Jawa dan orang-orang Maluku kemari. Nah, kemudian fase ketiga itu datang orang Jawa, Sumatera dan Bali. Nah, itu semua hampir semuanya itu adalah orang-orang pendakwah, kecuali yang Jawa dan Bali itu Islamnya masih campuran. Nah, kalau Bali murni Hindu, kalau Jawa sudah kejawen. Nah, jadi menurut orang sini kalau kita lihat itu memang Islam itu kalau di Jawa kan berkembangnya tahun abad 16. Di sini abad ke-7 kan. Lebih tua ya. Ya, nah jadi kata-kata Wetu Telu itu adalah konsep Tuhan, alam dan manusia. Ada juga yang menyebutnya Metu Telu, tapi itu konsep belakangan yang oleh orang Bayan itu disebutkan bahwa kalau tumbuhan itu disebut menio untuk berkembang biak, kalau hewan unggas dan binatang yang berkaki 2 itu disebut dengan menelo, dan kemudian binatang berkaki 4 dan manusia itu dalam beranak pinak berkembang biak itu dengan menganak gitu. Jadi Metu Telu dengan istilah di sana itu ada diartikan 2, yaitu konsep alam, konsep Tuhan, alam dan manusia, kemudian menio menganak dan menio menelo dan menganak. Ya. Nah, yang di sini yang di Sembalun itu tetap mempertahankan diri bahwa konsep
Wiktutelu itu adalah ya berasal dari kata Wetutelu, yaitu konsep Tuhan dan alam yang ditata kelola oleh Wiktutelu. Wiktutelu itu 3 pemimpin adat yang memegang tentang urusan ketuhanan dan agama, itu adalah pengulu adat. Oh, jadi Wetutelu itu konsepnya. Ya. Wiktutelu itu organisasi struktur yang melaksanakannya. Perangkat sosial, Oke. adatnya. Nah, balik ke sana Pak Haji. Karena tadi kan sampai tahun 2000 itu kita masih mendengar bully atau olok-olok orang terhadap tentang kalau orang yang dianggap gawa sembalun, nggak pergaulan, bodoh lah gitu lah ya. Nah, tetapi ternyata Pak Haji sendiri sejak tahun 70 bahkan sudah sampai sekolah sampai ke tanah Jawa itu. Pak Haji sendiri punya pengalaman sendiri nggak mendengar kata-kata itu waktu dulu? Itulah yang menyebabkan saya harus lebih pintar dari mereka yang ngolok-olok. Oh, jadi begitu saya turun itu tahu dengan sembalun, blok sembalun. Blok sembalun. Saya juga gemar nonton wayang gerung dan nasib. Seringkali mengolok-olok sembalun itu dengan bahasa sembalun. Itu jadi yang sesungguhnya tidak seperti itu kan gitu. Nah, karena itulah yang menyebabkan saya harus ada kata-kata blok sembalun di situ. Ada kata-kata gawah. Gawah, godiak turun gunung, macam-macam lah gitu. Nah, saya dibully terus. Jadi Pak Haji mengalami sangat apalagi teman-teman tuh mengolok-olok setelah nonton wayang nanti gini. Nah, akhirnya pertama saya harus lebih pintar daripada mereka. Nah, maka yang saya lakukan adalah membaca. Misalnya kita beli sebia atau beli apa, dibungkus, tapi ada tulisannya. Baru saya akan buang setelah selesai saya baca. Terus kedua, karena kita di sini itu kan zaman tahun 70 itu kan zaman bulgur itu bagi pegawai negeri. Jadi yang sendiri kan enggak tahu orang sembalun kalau saya pergi sekolah itu kan. Enggak ada yang tahu. Jadi kerja di sana ya saya di pasar. Memburu kadang mait upah mangan lah begitu. Mogok beras di pasar itu. Kadang-kadang ngegasap di kali itu untuk cari jangan itulah gitu. Jadi sejak SMP itu saya kerja sendiri sampai saya tamat sekolah di Jawa. Jadi kerja sendiri. Banyak hal-hal yang saya kerjakan yang akhirnya membuat kita. Nah, terus yang kedua, di samping saya membaca, saya harus berlatih. Nah, ada kelompok silat, masuk di kelompok silat, namanya Black Panther itu. Itu mau menghajar orang yang membuli itu? Bukan. Tapi saya paling tidak bisa bela diri kan. Dan kalau silat tradisional sudah memang dikuasai di sini. Memang nenek moyang kita di sini itu sudah gitu mengajari. Nah, sekarang secara fisik bahkan ada beberapa perguruan silat yang saya masukin itu ya, ada namanya saya masuk di perguruan Teko yang Ruyung itu. Yang pakai Bruce Lee itu yang pakai. Ada juga kemudian ada karate di Kodim itu. Saya satu-satunya bukan anak tentara yang ikut masuk di situ. Tapi dari 300 orang itu cuma 2 orang yang lulus. Waktu itu baru naik sabuk kuning itu gitu. Nah, seterusnya dan sebagainya. Nah, ketika kita di sekolah menonjol, dan saya bisa cerita kegemaran lain, saya koresponden dengan radio-radio luar negeri. Misalnya radio Australia, ada Rasi namanya kan. Jadi olok-olok itu menjadi motivasi positif buat Pak Haji ya. Ketika saya belajar ngaji aja dikatakan suara black itu kan. Macam pokoknya ditahu kita orang sembalun itu gitu. Nah, tapi ternyata kalau orang-orang tua ketika saya sudah
menjadi asisten. Ya, jadi saya sudah kelas baru masuk SMA kelas 1 itu sudah jadi asisten pelatih gitu kan. Karena tekunnya saya, dan ketika pertandingan tidak pernah kalah, itulah kira-kira. Nah terus setelah itu kemudian mulai kecil kita cerita. Nah waktu kita ujian tentamen atau triwulan, waktu itu masih agak istilah triwulan itu ya. Kebetulan saya ini ya salah atau kena itu lumayan cepat lah bekerja itu, karena saking membaca itu banyaklah informasi gitu. Bahkan sampai ada komik ya, pertama komik bergambar itu. Saya tinggal di sana, tiap hari ke sana. Untuk baca gratis, bayar kan gratis baca gitu kan. Oke. Nah, terus untuk lebih lebih memperkuat keyakinan kita juga di dalam bahwa kita bisa mengalahkan orang gitu ya. Meningkatkan kepercayaan diri. Yang namanya Koping Ho ya. Oke. Ya itu yang gampang, karena saya ada buku-buku persewaan itu, saya bantu mereka sana. Jadi gemar juga Pak Haji baca Koping Ho ya? Ya, Koping Ho itu pokoknya Koping Ho api di Bukit Menore. Ya, jadi buku-buku lama. Ya Samintar hafal semua. Oke. Jadi gitulah kira-kira saya bisa cerita. Karena saya bisa cerita, semua cewek kira-kira senang cerita, dan saya bisa lindungin kalau ada yang. Jadi akhirnya ya. Pak Abdurrahman Sembahulun, anak Sembalun yang blog Sembalun itu ya, jadi itulah kira-kira jadi pusat perhatian ya. Pernah saya jadi juara 1 lah. Oke. Nah ini sekarang kita bicara soal Sembalun kekinian ini Pak Haji. Tentu tadi nostalgia yang lama itu Sembalun punya tanah luas, kemudian satu orang bisa memiliki sapi sampai ribuan per orang gitu. Nah tapi hari ini di tengah euforia antusiasme orang menyebut Sembalun sebagai salah satu pusat destinasi wisata terfavorit lah di NTB bahkan Indonesia, dengan tingkat kunjungan tadi itu sampai 12.000 per tahun orang ke lembah kecil bernama Sembalun ini. Banyak kasus-kasus muncul, banyak keresahan-keresahan muncul. Kalau menurut Pak Haji lebih senang Sembalun yang dulu atau Sembalun yang sekarang? Ya sebenarnya kalau senang itu ya yang dulu itu ya sangat luar biasa, karena kita tatanannya misalnya ya apa saja di sana ada kata Mali, budayanya, kemudian apa yang diajarkan oleh orang tua itu sangat berjalan. Nah, misalnya ya ada namanya Blok Sembalun. Nah, kembali kita ke Blok Sembalun. Blok Sembalun itu ternyata positif artinya kalau di Sembalun itu. Saya tanya itu pada orang tua itu, kok orang bilang Blok Sembalun itu kenapa itu sedikit-sedikit Blok Sembalun? Jadi asal usulnya begini, manusia Sembalun itu berjiwa Lombok Buak. Masyarakat Sembalun masyarakat Sembalun itu berperilaku Sasak Sangkabira. Jadi tidak ada yang boleh kita lakukan kalau itu tidak yang namanya haram gitu kan. Jadi halal haram jelas itu. Kalau sekarang kan halal haram pada ruannya katanya kan. Kalau dulu jelas yang haram boleh dan tidak boleh. Sehingga apa? Pertama, kalau kita memungut awis, maka batik mek gini hilang katanya. Nah, ketika kita mencuri atau mengambil yang bukan hak kita, mek mait jaram linggis mek gini hilang, gitu katanya. Nah, suatu ketika ada uang banyak tertinggal di jalanan, jutaan misalnya, orang Sembalun asli tidak akan mengambil yang bukan haknya.
Tapi diambil dedaunan atau ranting di jalan itu, diganti uang itu di situ, diambil dan ditaruh di tempat yang aman. Sebulan tidak datang yang punya, tidak akan hilang bagi orang Sembalun. Nah, orang-orang Mas Bagi, orang pendatang-pendatang di sini itu blok Sembalun dibilang. Oh, karena itu dasar ngambil, kata blok. Karena nggak mau ngambil uang itu. Nggak mau ngambil uang yang blok itu kalau diterjemahkan ke Indonesia bodoh. Ya. Itu terjemahan letterlexnya ya. Itu. Nah, tetapi dia juga tidak berani ngambil. Sama-sama blok akhirnya. Karena adat Sembalun itu kalau dia ngambil dia akan celaka. Oh, dia akan kena karena semacam karma. Pada waktu tatanan sosial yang berlaku di sini itu, di semua orang datang di sini itu akan kena. Oke. Kalau tadi kan Pak Haji juga cerita kalau tahun-tahun 70 itu satu orang keluarga bisa memiliki sampai ribuan sapi. Tapi hari ini kan hal itu tidak terjadi lagi. Problem utama kita sekarang, ada yang mengatakan bahwa tanah hanya diciptakan sekali oleh Tuhan. Tapi kalau manusia kan diciptakan setiap detik oleh Tuhan. Nah, kebutuhan tanah semakin tinggi karena populasi juga semakin tinggi. Kemudian sementara kepemilikan lahan, kita tahu di Sembalun saat ini konon ada yang mengatakan 40% itu yang dikuasai oleh Sembalun, 60%-nya itu dimiliki oleh orang luar. Karena Pak Haji pernah jadi kepala desa, bisa diceritakan nggak itu yang? Ya, saya minta kepada Pak Bupati pada waktu itu tolong didukung program saya. Tapi benar nggak kepemilikan lahan yang tadi tuh? Bahwa sebagian besar sudah dikuasai orang luar? Ya masih saya mungkin kalau menurut saya ya mungkin tidak seperti itu. Berapa kira-kira kalau menurut perhitungan Pak Haji? Ya kalau kita lihat daripada lahan orang Sembalun yang resmi itu ada 1.555 hektar. 1.555 hektar. Ya, 1.555 hektar. Ya jika dibagi oleh penduduk Sembalun yang sekarang kurang lebih 30 ribu, maka kita akan mendapatkan 380 artinya kurang setengah arah, kan? Sangat kurang setengah arah kalau yang itu. Nah, sementara lahan-lahan yang luas ini kan dikuasai sama perusahaan, dikuasai sama negara, taman nasional, atau dikuasai sama orang-orang besar itu. Jadi makanya oleh karena itu ya mohon maaf saya datang ke Sembalun bersama Tuan Guru Sapuan Hakim itu ditugaskan oleh beliau Pak Natsir itu supaya selamatkan Sembalun. Nah, karena dulu beliau itu mendapatkan informasi bahwa 1.000 hektar lahan Sembalun itu akan dikuasai oleh mereka itu yang tadi kita sebut orang-orang premason itu. Nah, ketika itu kita ukur, maka ini juga semua. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mengembalikan kepada jati diri masyarakat Sembalun yang hilang itu. Nah, jati diri masyarakat Sembalun yang hilang inilah kemudian kita rintis sekarang. Makanya kita bertahan di situ. Begitu lahan PT Sembalun Kusuma Mas yang dulu menterlantarkan lahan itu, langsung kita minta supaya kita masuk untuk pinjam pakai pada waktu itu. Konon tidak berhasil ya? Konon katanya tidak berhasil. Berhasil kita masuk. Nah, tetapi tidak digubris. Pas lengser Pak Harto, kita masuk tahun 2016. Nah, tahun 1996. Nah, sebelum Pak Harto lengser. Nah, tapi begitu Pak Harto lengser, nah, akad minjem yang tidak direstui itu, tapi kita sudah berdayakan lahan itu, maka kami datengin Menteri Agraria pada waktu itu, Pak Hasan Basridurin, kemudian Pak Adi Sasono, kemudian ya Pak Habibie. Nah, kita minta lahan itu dikembalikan kepada lahan ulayat. Nah, dan aman. Alhamdulillah kita bisa menguasai pada waktu itu. Sekarang posisinya? Sampai sekarang. Nah, cuman kemarin
tahu-tahu pada tanggal 12 April kalau enggak Mei itu turunlah SK PT SKE untuk HGU baru di lahan yang sedang kita kerjakan Oleh itu. perusahaan yang sama, SKE juga. Oleh perusahaan SKE Oh. yang menurut saya kalau ditanyakan sapi di tempat itulah tempat sapi-sapi itu dulu. Begitu masuk sekarang. dulu Ya. jadi Ya. secara tradisional dulu Ya. masa lampau Ya. lokasi itu memang tempat tahun sapi ya. tahun 88. Nah, begitu PT SKE masuk, lah sapi-sapi terdesak. Ada yang hilang, ada yang mati kelaparan, ada yang mungkin yang naik merusak hutan di Gunung Rinjani, sampai kemudian dibarengi pula dengan tahun 89 itu terjadilah kebakaran. Oke. Di samping PT SKE mungkin kita tarik lagi Ya. soal apa tadi kan Pak Haji bicara soal kepemilikan lahan yang sekarang kalau kita bagi rata itu Ya. hampir 0,38 Ya, pokoknya kurang setengah hara lah. per kakak atau per kapitanya, per orangnya itu. Ya, per orangnya. Per orangnya Ya. yang akan punya lahan itu. Nah, tapi kan dulu jauh sebelum orang-orang ini datang, Ya. katakanlah ketika Sembalun masih Sembalun tradisional, Sembalun zaman lampau, Sembalun zaman perdikan yang tadi Ya, ya. Pak Haji ceritakan itu, tanah Sembalun itu semua lembah ini kan, Ya. seluas lembah ini. Jadi kalau dulu itu batas laut Segara Bayan katanya kan, Oke. berarti laut Jawa ya. Ya, oke. Batas daya Persugulan, Itu terdapat di mana itu? ya di anu ini. Di lontak. Jadi di masih kepala desa kan. Oke. Jadi dulu kan Sembalun ini kan batas timur Lendang Padak katanya kan, yang di Sembelia sana itu Sembelia, kan. oke. Kan ada Padak Luar namanya Oke, kan. ya, ya. Kemudian batas barat Sangkaryang kan gitu kan. Jadi Itu tanah Sembalun. itu tanah Sembalun. Mhm, Nah, oke. nah lalu berkembang ketika Pak Penawirih jadi kepala desa, itu dia ngasih tahu kami bahwa batas kita itu di Oloromba. Nah, jadi kenapa Mulai berkurang? batasnya? Hah? Mulai berkurang. Berkurang karena di sana sudah menjadi gubuk yang di Persugulan itu kan. Oke. Bergeser di sini sampai di Oloromba karena oleh pemerintah itu gotong royongnya masyarakat desa Sembalun Lawang itu sampai Oloromba. Hanya sampai sana. Ya, Oh, jadi nah sedangkan orang Bumbung gotong royongnya sampai Pusuk. Jadi mulai dari sananya Pusuk sampai Oloromba itu wilayah Sembalun Lawang. Nah, karena dulu dibagi duanya muter ke sana. Oh, berdasarkan Sedangkan jauhnya dulu warga itu bergotong royong. Sembalun Bumbung itu bisa wilayahnya sampai Belanting, Obel-obel Oke. dan Sajang. Oke. Oke. Gitu. Nah, tadi kemudian saya mendengar kedatangan Taman Nasional Iya. Gunung Rinjani. Iya. Juga itu semakin mempersulit Ya. kehidupan orang Sembalun. Konon begitu. Bisa Ya. diceritakan tahun berapa sebenarnya Taman Nasional masuk, kemudian bagaimana kehadirannya membantu atau tidak membantu masyarakat? Jadi justru Taman Nasional ini yang menghancurkan Sembalun itu seluruhnya kalau menurut saya. Oke. Pertama, tahun 79 kami diusir dari lahan itu. Nah, jadi tempat lahan itu bisa kami sebut misalnya mulai dari Pelar namanya ya, Pus-Pus, Bon Jeruk, Lalompa, Celidan, Jadi diusir turun. ya, terus semuanya Kasia Bajang, Kali Empit, Kuang Kali, Malatan, Langit Hijau, Koa, Dalam Petung, Urat Langgem, Jempong Langgem, Urat Lebang, dan sebagainya. Oh, itu lokasi-lokasi. Lokasi-lokasi itu kita diusir tahun 79 karena lahan itu mau dijadikan Suaka Marga Satwa Tahun 79. tahun 79. Nah, pada saat itu karena kebetulan saya akan di Jawa, kita buatlah yang namanya IPPS,
minta bantu sama teman-teman, ada Pak Zeniaroni, ada Pak Gapar, ada teman-teman Mami Agus dan sebagainya di sana. Itu kita buat namanya IPPS, Ikatan Pemuda Peduli Sembalun. Itu ketika itu kita buat itu karena ada proses ya, pengusiran karena, tadi. Ya mungkin dari sana kemudian kita rintis, maka kemudian berikutnya kami membuat namanya AMAL, Aliansi Masyarakat Adat Lombok. Nah, kebetulan saya dipilih jadi ketua umum, Mami Agus Sarjana Sengkol itu jadi sekretaris umumnya gitu. Nah, kerjaan kita ini bagaimana supaya bisa hak wilayah kita bisa dikembalikan lagi gitu. Berhasil tidak? Apanya? Akhirnya Ya berhasil. secara de facto kita berhasil. Buktinya sampai sekarang tanah itu masih kita kerjakan. Oke. Nah, walaupun ada sudah SK baru sekarang itu kan saya minta kepada Pak Bupati. Nah, kami menolak itu. Karena penolakan kami, kasih kami kesempatan untuk bisa berjuang. Kata Pak Bupati, ya izin ini juga dari provinsi dan ya silahkan lanjutkan perjuangan. Ya nah ini makanya kami hubungin Kementerian Agraria, Bupati yang sekarang, Bupati yang sekarang, Pak Supiman. ya kan dari BPN provinsi SK ini kan, Oh, yang mengizinkan SKE tadi. SKE lagi ini kan gitu. Oke. Nah jadi sekarang prosesnya saya minta kepada para pejabat, Pak Camat, kemudian kepala desa ataupun mungkin kepada Pak Bupati, selama proses ini ya jangan masuk dulu. Oke. Ya nanti ada juri. Makanya saya bilang kalau kami malah menang, ya PT kalah, gitu ya. Kalau PT menang, ya kami kalah. Oke. Tetapi kami kan mencoba bahwa ini harus kembali kepada fungsi daripada lahan ini adalah berjudul Giri Suci Gumi Sasak Lombok Adi, yang dijaga dari dulu oleh para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Itu. Nah itu karena itu tidak boleh dieksploitasi sama siapapun. Kebetulan tanah itu adalah sebagai jantung hati daripada Sembalun Orang ini. Sembalun, ya. Ya. Ini ke soal lain nih Pak Haji. Ya. Dulu orang Sembalun konon tidak mengenal debu Ya. karena Ya. mata air, bahkan di sini banyak tanah rawa. Ya. Tapi hari ini kita melihat Ya. banyak sekali bukan hanya debu, tapi orang Sembalun kesulitan air minum. Ya. Bukan air minum saja, tetapi air untuk irigasi juga konon sekarang sudah mulai ada konflik antara sama warga itu. Ya, itu salah satu dampak dari PT SKI juga. Walaupun dia tidak secara langsung merusak dia, tapi begitu dia tinggal sampai puluhan tahun diterlantarkan tuh lahan. Berapa luasnya Pak Haji? Hah? Berapa luas konstruksi lahan ke HGU? 555,56 hektar. 556 55,56 hektar. gitu. Ya anggaplah 555,5 hektar lah gitu, Oke. gitu kan. Oh. Ya, jadi kan setelah di traktor besar itu, maka rusaklah lahan itu karena dia tinggal. Muncul alang-alang atau ilalang kan namanya. Pokoknya rerumputan, semak belukar. Jadi lokasi itu dulu sebenarnya bukan hanya penggembalaan tapi juga daerah tangkapan air. Ya di atasnya kan semua hutan. Dulu. Hutan lebat betul ini. Nah, Rinjani ini kan hutan sangat lebat. dan hutan itu yang dirusak atau Ya, gimana? Api. Kenapa karena- muncul dari lahan itu? Oke, karena ada Setiap tahun. ilalang. Oke, api Itu. kebakaran. Ya. Akhirnya Ya. hutan besar. Bahkan kebakaran pada tahun 89 itu saya mencatat itu kan sepanjang musim kemarau. Bayangkan sapi yang tanah-tanah itu kan menjadi api semua. Bahkan kan pepohonan-pepohonan yang sudah jadi humus itu habis kebakar tuh. Itu. Jadi sapi-sapi itu mati, rusak, kijang yang lewat di sana habis. Oke, karena api yang sangat Ya. tebal gitu ya. Secara otomatis pepohonan tidak mati juga. Lihat sekarang ada Taman Nasional Hutan Rumput. Itu cocoknya kan. Bukan Lihat hutan. ayo Rinjani.
bukan hutan lagi ya, tetapi Jadi dulu pada tahun 85 kami masih mendata tahun 85. Ya tahun 80 ya. Tahun 80 itu kami masih mendata, itu masih ada 71 mata air. Itu. 10 tahun kemudian tinggal 17 mata air. hanya dalam waktu 10 tahun. Ya. 10 tahun kemudian lagi tinggal 4 mata air. 2 tahun 2019 2020 tinggal hanya 1 mata air. Hari ini hanya 1 mata air yang bisa masih mengalir di Dari musim tahun kemarau. dari 71 tahun 80 dan hanya dalam 20 tahun Iya, tinggal 1 mata air. air saja. Ini Jadi sebuah tragedi lingkungan yang luar Jadi biasa ya. Kami kan saya minta bantu sama teman-teman dari CARE Internasional, dari World Neighbors datang kemari kan bantu-bantu kita kan kita di LSM ini kan ada namanya K3 kelompok konsorsium K3 itu kelompok kerja konservasi. Kemudian menyebar menjadi konsorsium pengembangan dataran tinggi Nusa Tenggara itu kan dulu kan sama Hardi itu kan. Nah, dari sana bantu kita ada yang melakukan penelitian. Jadi dalam tempo sekian itu bahkan tercatat tahun 40 itu masih ada ratusan mata air, di setiap lembah ada mata air. Karena lebatnya hutan. Jadi dulu itu kata-kata sasak itu sesak artinya kan. Sesak pepohonan itu tidak ada jalan. Rapat. Ya. Nah, maka daerah ini ada namanya Londang Guar. Di Londang Guar itulah tempat satu hewan itu, ada sapi, ada kerbau, ada Tempat kuda. pengembalaan lah ya. Ya, di situ. Yang ditempati ini. Nah, kemudian lama-lama kan akhirnya menjadi Lendang Luar. Karena dibagi ini satunya jadi Mentagi ini dulu ya, zaman dulunya gitu. Nah, jadi setelah kita melihat proses terjadinya ya muncul tenggelamnya mata air ini sangat-sangat menyedihkan. Nah, kalau begitu kan artinya orang Sembalun sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Tapi sekarang setelah diresmikan sebagai desa wisata dengan tingkat kunjungan yang luar biasa, masuk para pelaku-pelaku wisata ke Sembalun itu, menurut Pak Haji, itu hal yang positif nggak? Ada nggak dampak ekonomi, dampak positif yang dirasakan dari perubahan itu terhadap orang Sembalun? Jadi pariwisata itu kan kami coba antisipasi. Pada tahun 86 itu kan ada dibangun Dinas Pariwisata NTB. Zaman itu namanya Pak Gatot jadi bupatinya, gubernurnya. Nah, kami ke Mataram. Jadi sebelumnya kan ada kami diajak sama oleh Gus Dur pergi ke Candi Dasa tentang desa wisata itu. Nah, maka mau tidak mau harus mau kan gitu intinya. Tapi akhirnya saya minta pada tahun 86 itu, tolong pariwisata untuk Sembalun saya yang tangani. Dan diiyakan. Nah, pada waktu itu kebetulan kita ada pelatihan duta wisata pertama di NTB. Pak Haji ya di duta wisata. Saya dari Sembalun. Dan kebetulan dapat juara waktu itu gitu dan pelatihan itu gitu loh. Makanya saya berani menyusun konsep pariwisata kerakyatan yang Islami untuk Sembalun. Nah, disetujui. Nah, itulah kesempatan saya ngerem. Dulu itu tahun 79 ada hari ulang tahun NTB di Malang. Itu diadakan seminar nasional pariwisata Lombok. Mungkin 90% sasaran Sembalun. Tahun 79 itu sudah direncanakan Sembalun. Nah, tahun 80 itu di Jogja. Seminar pariwisata nasional. Saya ikut juga. Sembalun lagi. Nah,
tahun 82 di Jakarta. Jadi setiap ulang tahun NTB itu ada saja kegiatan-kegiatan kita. Kita kan punya tampil di sana tuh. Yang Angkatan Muda Pelajar Indonesia. Kalau soal dampak ekonomi terhadap masyarakat Sembalun, wisata itu ada nggak? Nah, jadi itulah yang menjadi persoalan kita. Jadi kita mau bahwa pariwisata di sini itu kita usahakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, makanya itu saya coba tangani sehingga teman-teman kami diskusi itu bagaimana cara kita untuk menyelamatkan Sembalun itu, maka muncullah ide pesantren pertanian ini. Berarti secara tidak langsung Pak Haji mau mengatakan para pelaku wisata yang ada sekarang ini tidak pakai konsep yang tadi, bukan dari kita, ya, untuk kita dan oleh kita, artinya ya, orang luar atau investor. Ya, itulah. Nah, jadi kemarin itu kan kita coba. Alhamdulillahnya kan gini, kita masih belum terlalu terlambat. Pertama, di akhir tahun 2016 terjadilah pengumuman. Kalau tidak salah tanggal 21 bulan Desember tahun 2016 bahwa Sembalun keluar sebagai pariwisata halal terbaik di dunia kan. Di Sembalun Dubai. the best honeymoon destination. Itu kan. Okay. Nah ini saya catat benar sih. Nah kemudian nanti suatu saat datang lagi pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017. Nah, 17 setahun kemudian lah gitu ya. Maka Sembalun ditetapkan sebagai pusat peradaban dunia, gitu kan? Oleh 202 negara, gitu kan? Dari sekian banyak label-label tadi itu. Nah, the best iya, honeymoon destination, pusat peradaban dunia, sebagai tempat apalah itu. Apa yang positif bagi Sembalun? Ya, sebenarnya kan positifnya bagi kita itu karena munculnya gelar-gelar itu di saat Sembalun sudah terjadi degradasi sosial, sudah terjadi gegar budaya, sudah orang-orang Sembalun tidak peduli dan kerusakan lingkungan juga. Nah, maka dulu Sembalun Balen Benang kali nangalur jadi bagian dengan itu prinsip daripada Wiktu Telu. Nah, artinya apa itu? Sembalun Balen Benang itu kan serat. Semua apa yang potensi yang ada di Sembalun itu apa saja ada di Sembalun. Karena itu jangan sampai jatuh ke tangan orang. Itu arti yang dulu. Maka sekarang ini bukan lagi Sembalun Balen Benang kak nangalur bagian dengan, tapi oleh generasi yang sekarang Sembalun Balen Benang alur-alur jadi bagian dengan. Jadi makan pun harus dari tanah, apapun harus dari tanah. Semua pertanian itu sudah tidak menarik, bekerja juga pada malas, akhirnya cenderungnya buat tanah. Itulah sebabnya ketika saya jadi kepala desa itu saya anti sertifikasi. Nggak mau terbit, nggak mau batu-batu. Didatangi sama BPN dan sebagainya, saya minta tolong untuk Sembalun tidak usah ada sertifikat gratis atau apa gitu. Lebih baik sertifikat komunal untuk menjadi hak wilayah supaya jangan dijual. Itu boleh dikerjasamakan, boleh dipersewakan, boleh dijual, nggak boleh dijual. Nah, apalagi kemarin saya pesan kebetulan dari Bali, kepala BPN kita di Bali kan begitu yang dilakukan. Nggak ada yang jual tanah karena komunal ya. Ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi hanya sekarang ini tempat manfaat gelar-gelar itu. Masa gelarnya segitu kemudian kita berikan oragada di Sembalun itu. Makanya sekarang maaf ya, pesantren siapapun teman-teman yang ada di agama itu yang mau mengembangkan usaha pendidikan atau dakwah di sini itu kami kasih tanah untuk kita wakafkan. Kemarin Hidayatullah saya kasih 1,5 hektar di sini, silahkan kerjakan. Kemarin Riyadul Quran itu saya kasih 2 hektar di sana. Nah
Pertanyaan terakhir Pak Haji. Saya bolak-balik ke Sembalun ini mungkin sudah 10 atau 15 tahun. Oh, 15 Ya. tahun. Selama saya dari 15 tahun yang lalu, saya tidak pernah melihat ada perubahan yang sangat luar biasa, terutama di lingkungannya Iya. Sembalun. Di samping soal air tadi itu, Ya, saya kalau masuk ke Sembalun sekarang, aroma yang tercium pertama itu adalah aroma pestisida. ya, Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak pernah melihat ada satupun pohon baru yang ditanam. ya. Jadi sejarahnya gini, itulah sebabnya persatuan pertanian ini muncul. Karena tanah sudah terkontaminasi kimia. Hasil panen sudah mengandung residu sangat tinggi. Makanya pernah saya nulis itu kan racun sudah ada di meja makan kan. Iya. Nah, salah satu bukti, maaf ya, orang Sembalun itu jarang yang mau mengkonsumsi hasilnya. Karena sudah Iya. tahu kalau itu berbahaya. Dia tahu bahwa dia itu sudah dicet sama racun kan. Ya itu salah satunya. Nah oleh karena itu program sebenarnya pesantren pertanian ini adalah satu, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal, diversifikasi tanaman, pertanian selaras alam ramah lingkungan, itu judul pesantren. Oh, gitu. Gitu Nah, kayak jadi kita mau bait mengembalikan. lagu itu, nah. Lebih cocok jadi bait lagu jadi daripada nama pesantren tuh. Hah? Ya, jadi tetapi kan tidak gampang itu. Iya, iya. Orang sudah Terlalu kalau ngerokok itu sudah nekek gitu ya. Iya, iya. Itu. Sudah terbiasa gampang Ya. jadi instan ya. Itu. Makanya kerjaan saya itu kan ngelobi dari Bappenas, dari pertanian dan sebagainya. Nah, untuk dalam rangka diversifikasi penganekaragaman kan dulu bawang putih dan mati-mati sama bawang putih kan. Nah, sekarang bawang putih masih tetapi kecil. Ya, jadi saya tidak benci kepada bawang putih karena itu ikon kita. Bahkan patungnya di sana patung bawah langsung Saripan kan. Iya, iya. Nah, tetapi diversifikasi itu ya istilahnya itu kita buat sop. Buat sop itu kita tidak cukup dengan hanya kul. Kita perlu wortel, kita perlu kentang. Nah, oleh karena itulah lahan itu kami masukin dari kelompok Tani Sangkabira Pesantren Pertanian ini melakukan the rolling diversification. Jadi misalnya kelompok pelungguh nanam kentang, kelompok tiang nanam bawang misalnya, kelompok gantian, ya. nanam nanam tomat dan sebagainya itu. Jadi sehingga program kami pun itu dengan rolling diversifikasi itu, sekarang pelungguh nanam kentang, besoknya pelungguh nanam wortel, kami yang nanam, itulah supaya jangan jenuh tanah itu dengan itu saja. Unsur hara tertentu tidak habis. Ya, itu. Okay. Terus yang kedua, kami mempunyai program dengan pesantren pertanian ini, tapi mudah-mudahan ini segera bisa berjalan. Jadi tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Itu maksud kita itu apa? Jadi setiap saat itu tersedia. Dulu waktu kita merintis ini sekitar 5 atau 7 tahun namanya, kita bisa kerjasama dengan Newmont. Kita bisa kerjasama karena tidak ada pestisida kita pakai di sini. Tapi begitu bawang putih hancur dan tidak bersahabat lagi dengan masyarakat, coba angna lah ya, kaki sana tahu tersemprot, dibilang kan? Ternyata begitu disemprot itu kayak bawang putih semakin bagus. Bahkan kuli itu sampai ada yang 10-12 kilo beratnya. Nah, semakin senang dia nyemprot. Akhirnya apa? Hotel-hotel yang tadi itu berlangganan dengan kita itu tidak mau lagi menerima hasil Sembalun. Kalau dulu, jadi pas suatu ketika itu saya harus minjem kendaraan berlabel L supaya dianggap dari Malang, seberang di sini itu. Coba bayangkan, karena itu tadi sudah residunya tinggi. Orang nggak mau makan lagi. Ya, jadi makanya Newmont tidak jadi lagi kita bekerja sama untuk jadi itulah pemasok kira-kira. ya. Nah, jadi tetapi bagaimanapun
diversifikasi ini telah berhasil dilakukan oleh pesantren ini. Makanya tiang tidak punya santri formal di sini, kelompok tani yang tiang, makanya dari rumah ke rumah kemudian kita praktik. Makanya kita minta teman-teman itu dari bingkai A dan sebagainya buat teras iring dan sebagainya itu nanam. Nah, akhirnya tiang akan memulai menanam pohon di sekitar 300 hektar di sini nih tahun 2006. Tahun 86. 85 tiang diusir dari sini, tapi 86 dikembalikan kemana sampai Pak Haji itu kan. Nah, Pak Haji diusir. itu segmen lain. ya, jadi ya maksudnya kan karena kita membuka perubahan yang karena gitulah bagian perubahan. Nah, tapi sesungguhnya kan itu kemajuan. Nah, begitu tahun 86 tidak bisa lagi karena ada lembaga yang menjadi kendaraan saya. Pak Jimli bilang, kan Abdul Rahman sudah diusir dari desanya, makanya buatkan dia kendaraan. Katanya Pak Nasir kan, dibuatlah Yayasan Al-Ma'dil Islami Persatuan Pertanian ini. Nah, itu jadi kendaraan kami kemarin. Nah, yang Mami Gapar sama Mami Alit ini pendiri-pendiri yang di sini nih. Mami Alit sebenarnya kan dia insinyur pertanian, jadi dia yang jadi andalan kita. Nah, alhamdulillah Mami Alit entah dari mana dia ngambil tuh. Pertama membawa sayur kembang kemarin. Ternyata setiap dicoba, apapun dicoba, jangankan dipelihara, di pinggir-pinggir ini ditaruh situ, tumbuhkan selada ini dalam percobaan. Nah, apalagi sekarang disemprot gitu. Tetapi ya itulah yang menjadikan agak petaka bagi kita. Nah, tetapi sekarang sudah mulai tidak bisa dia bagus tanpa pupuk organik sekarang. Alhamdulillah sudah mulailah masyarakat kita ini sih. Saya kira begitu pembicaraan saya sama Pak Abdul Rahman Sembahulun. Saya harus akhiri ini karena sudah larut malam. Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menggelitik saya dan mungkin Anda juga yang mau kita gali, tetapi mungkin kita akan bahas di season berikutnya. Terima kasih Pak Haji sudah bersedia menemani kami. Dan untuk Anda di luar, semoga pembicaraan saya bersama Pak Haji Abdul Rahman Sembahulun bisa memberikan inspirasi atau memberikan Anda konfirmasi tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait Sembalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.